kitab Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad, ya. Yang berarti mengenal nama Allah, yaitu lafaz Allah atau Hu atau nama-nama yang lain. Nanti juga akan masuk di situ pembahasan bolehkah zikir Allah, 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 bolehkah zikir Hu, ya, tanpa menyebutkan ya. Karena di zaman Ibnu Athaillah ada ulama yang lebih muda dari beliau, namanya Ibnu Taimiyah, mengingkari kebolehan berzikir dengan lafaz Allah, ya. Bahkan dia mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Dia tidak dalam bentuk satu kalimat, tidak jumlah mufidah. Namun itu sudah dibantah oleh beliau. Sayangnya pandangan pembantahan ini masih berulang tanpa di-upgrade, ya. Bahwa itu sudah dijawab oleh para ahlinya. Namun kita nggak boleh maksa orang untuk mengikuti pandangan kita. Jadi kita biarin aja, ya. Lalu mungkin mukayif fok. لا يتجه إلي. Baik, tadi yang saya bacakan muqaddimah beliau, dan muqaddimah ini adalah isi dari kitabnya semua. Jadi kita mesti baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah ila ruhil arwah Sayyidina Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Athaillah As-Sakandari, dan saya meriwayatkan kitab ini dari Mujizuna wa Syekhina Dr. Abdul Rahman Nazari Syazili wa bi sanadihi ila al-muallif al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwari hidayatihi. Ya, segala puji milik Allah yang memberi cahaya atau yang menerangi kalbu aulianya, kekasihnya, dengan nur hidayah. Nah, ini rumus. Kalbu aulia, para wali. Kalbu para wali itu tempat apa? Nur hidayah. Nur hidayah, ya. Wasaffa asrarahum litajalli. Jadi pertama kalbu dulu. Lalu membeningkan asrarahum, sir mereka. Asrar, ya. Asrar para wali untuk apa? Litajalli sifati jalalihi wa jamalihi wa kamali azamatihi. Jadi tajalli itu banyak, namun akarnya ada 3, ya. Tajalli, apa arti tajalli? Manifestasi. Allah mengejawantahkan dirinya, menyatakan dirinya, ya, kepada asrar, bukan kepada zahir. Tajalli itu kepada asrar. Ada tajalli, apa yang pertama? Jalal. Apa arti jalal? Keagungannya. Yang kedua, jamal. Keindahannya. Berikut kamal. Apa arti kamal? Kesempurnaannya.
Baik. Jadi tajalli pada asrarnya aulia, maka sesempurnanya wali yang mendapatkan 3 tajalliyat ini sekaligus. Dan ini disebut tajalli sifat, ya. Ya, tajalli apa? Tajalli sifat. Wa akhlasahum, lalu Allah membebaskan mereka lil ukuf ala bisati unsihi bil qurbi min hadratih. Membebaskan mereka untuk menempati lil ukuf, berdiam, menempati ala bisati unsih, pada hadrah unsiyahnya. Bisat itu bisa diartikan hadrah atau majlis atau ranah, ya. Bil qurbi min hadratih. Perhatikan. Jadi hadiratul hadirah, hadiratnya Allah itu disebut apa? Hadiratul hadirah. Ini di dalamnya ada lapisan terluarnya disebut dengan maqam al-qurbi. Maqam apa paling luar? Ya, al-qurbi, kedekatan. Sedangkan di dalamnya ada maqam al-unsi. Apa? Apa arti al-unsi? Keintiman, kemesraan, gitu. Jadi tidak semua orang dekat bisa mesra. Nah, di luar ini apa? Syuhud. Apa arti syuhud? Penyaksian. Tidak semua orang hadir menyaksikan dapat mendekat. Tidak semua yang mendekat dapat bercengkrama dengan Tuhan. Maka Sayyidina Syekh Abdul Hasan Syazili di Al-Hizbul Bar atau Al-Kabir berdoa, Allah marzuqni al-musyahadah ma'al mukalamah. Ya Allah, anugerahi aku, ya, syuhud, penyaksian, ihsan, ma'al mukalamah. Di saat itu diizinkan aku bermukalamah. Mukalamah itu isi daripada al-unsiyah. Maka al-unsiyah di dalamnya apa? Mukalamah. Al-mukalamah, berkalam-kalam, ya. Allahumma urzuqna hadhihi al-maqamat, hadhihi al-ahwal. Amin amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Nah, perhatikan, wa khallasahum wa khassasahum. Apalagi isi dari mukalamah itu? Mukalamah itu isinya ada beberapa, ya. Mukalamah atau kita sebut tadi Pak, unsiyah. Unsiyah itu ada beberapa makomatnya di sini. Pertama, munajat. Apa arti munajat? Kalau bahasa Indonesia munajat apa? Bermunajat, minta-minta. Ya, kalian otaknya minta-minta terus. Bukan, munajat itu al-manja. Ya, ada tuh, la manja minka illa ilaik. Jadi bahasa Indonesia manja cocok logi. Munajat artinya orang kalau suka, cinta, maka dia tidak mau obrolannya kedengaran orang, betul nggak? Coba lihat kalau Fikri lagi seneng seseorang, dia kalau ditelepon yayangnya dia pasti keluar langsung, terus dia gitu. Ya gitu. Kira-kira gitu nggak? Ya, malu. Ya. Malu bicarakan hal-hal yang intim kedengaran sama orang. Ya, walaupun itu pasangan halal kita gitu. Nah, itu namanya munajah. Itu kepada makhluk. Fabil aula lil khaliq, apalagi kepada khaliq. Kemanjanya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang berikut, apa isi unsiyah ini? Muhadatsah. Allah. Muhadatsah. Apa arti muhadatsah? Mirip-mirip mukalamah. Terus mukalamah itu sendiri, ya. Mukalamah, muhadatsah. Insyaallah dia kasih muqaddimah tapi udah kayak isi semua. Dan yang terakhir mukhatabah. Mukhatabah. 5 inilah yang terjadi pada unsiyah. Ya. Kalau ada wali habis dia turun dari hadirah pada bagian munajah, turun jadi wirid. Jadi doa-doa. Ya, jadi ada kalau wali Allah di mi'rajkan rohaninya sampai ke sini, dia kembali ke kesadarannya, dia sedang munajat di sana. Maka jadi wirid. Hizbun Nasar, Hizb Bahar, ya, Hizbus Saif. Tuh. Itu kenapa wirid itu para wali itu bisa beda-beda. Tergantung dia lagi ngapain di sana, terus dia dikembalikan, ya. Kalau dia lagi muhadatsah, ya, dan mukalamah, nah ini hampir mirip-mirip tapi ada beda. Muhadatsah itu kalau kata Nabi SAW, setiap masa itu ada muhaddatsunnya. Ada orang yang diajak Allah berkalam-kalam. Kalau ada di umatku, itu namanya Umar. Nah, kalau muhadatsah, orang yang diberikan muhadatsah, kalau dia kembali ke kesadaran, dia jadi mujtahid. Apa jadi apa? Apa arti mujtahid? Orang yang bersungguh-sungguh dalam memproduksi hukum-hukum yang baru yang relevan untuk umat para nabi. Terutama kalau nabi sekarang ya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ente bayangkan ini maqam Imam Syafi'i di sini. Maqam Imam Malik di sini. Maqam Imam Ahmad bin Hanbal di sini, imam-imam mujtahidin yang 80-an orang itu di sini semua. Jadi jangan dikira wali-wali mujtahid mazhab itu bukan orang-orang yang dekat kepada Allah. Termasuk Imam Asy'ari dalam akidah. Dia mengatakan kuntu, ya, ana la anamu lailan, ya, 40 sanah. Dia enggak tidur 40 tahun. Salat Isya dan subuhnya satu wudu. Artinya la yanamu lailan. Dia tidak tertidur. Siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka dia jadi mujaddid, mujtahid dalam ilmu akidah. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Imam Ghazali 10 tahun dia melakukan proses unsiah ini. Maka keluarlah kitab Ihya, ya. Keluarlah kitab-kitab Rasail Sufiyah beliau. Ada mukalamah. Nah, kalau mukalamah seperti kalam Mawaqif An-Nifari, ada kitabnya? Itu dialog-dialog An-Nifari dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Risalah Al-Ghawthiyah Syekh Abdul Qadir Jilani, itu dialog-dialog Syekh Abdul Qadir secara rohani yang dia terima dari Allah. Dan di sini juga Ibnu Athaillah juga punya. Dia punya bab, ada munajat, ada mukhatabat, ya. Baik. Kalau mukhatabah, ya, maka dia menjadi da'i ilallah, da'i ilallah, da'in ilallah. Ya, ada kalanya dia nabi, ada kalanya wali, ya, dan lain sebagainya. Bukan da'i ila nafsihi. Kalau sekarang kan da'i ila nafsihi, da'i ingin viral-viral sendiri, ingin terkenal sendiri, ingin hebat-hebatan sendiri, itu sekarang begitu, ya. Taib. Inilah isi daripada unsiyah, ya.
Wa anba'ahum wa arrafahum. Nah, ini sekarang apa yang Allah lakukan kepada mereka di hadiratul hadirah itu, di dalam munajat, dalam muhadasah, dalam mukalamah, dalam berdialog-dialog dan mukhatabah itu, apa yang Allah kasih ke mereka? Ini yang disebut ilmu laduni. Ilmu apa arti laduni? Ilmu yang langsung Allah ajarkan ke hambanya. Yang langsung Allah ajarkan kepada hambanya. Wa anba'ahum wa arrafahum bihaqaiki sirri asma'ihi bi asma'i rububiyati. Lalu Allah mengabarkan mereka dan mengajari mereka makrifat. Makrifat apa? Laduni itu bukan kebal-kebal seperti yang dilihat di YouTube itu, ya. Kan ada tuh 5 laduni, terus tuh badannya tegang-tegang. Itu bukan laduni, itu ladono namanya, ya. Kita nggak mengingkari ada ilmu itu. Saya pernah belajar ilmu begituan, tapi saya tahu, oh ini bukan laduni. Kalau laduni nggak begini. Karena pernah belajar begitu, kita tahu ini bukanlah laduni. Apa yang diajarkan di dalam laduni? Haqa'iq sir asma rububiyatih. Haqa'iq, apa arti haqa'iq? Hakikat-hakikat. Bukan satu hakikat. Hakikat-hakikat. Haqa'iq apa? Sir, rahasia. Rahasia apa? Asma. Jadi nama yang kita kenal sekarang itu belum rahasianya, belum hakikatnya, baru zahir-zahirnya, baru makna-makna biasanya. Maka boleh jadi pengetahuan Buya Aldo tentang Allahu dengan antum beda. Sama-sama zikir Allah, tapi yang dimaksud Buya Aldo lebih dahsyat daripada yang ente maksud. Itu aja bedanya. Ya. Hakikat rahasia nama. Bahwa nama-nama itu ada rahasianya. Maka muncullah kemudian pembahasan tentang Allah itu dari sisi bahasa. Itu semua orang tahu. Ahli bahasa ngerti. Alif lam lam ha. Dia mustaq daripada ilah. Ditambahin alif lam. Kemudian berubah mabnanya menjadi Allah. Itu semua orang juga tahu. Tapi ada yang gak ada di kitab itu. Ya, tapi nanti akan muncul di dalam kolbunya para aulia. Ya. Asma apa? Asma di sini disebutkan asma ini kan banyak. Ada asma uluhi, iya. Yang kedua asma rububiyah. Kata dia laduni yang ditangkap oleh Ibnu Athaillah adalah hakikat rahasia nama rububi. Ini adab dia. Karena kalau uluhiyah wilayah zat, ini wilayah Rasulul. Kalau rububiyah di sini kembalinya kepada sifat. Nah, begitu dia. Jadi ini cara beliau aja untuk membatasi, ya, membatasi bahwa kita ini bukan nabi, kira-kira begitu. Fatajalla lahum bi asma'ihi wa sifatihi fafadat alaihim bil isyraki anwaru syamsi ma'rifatih. Oke. Lalu tajalli, kita ulang lagi, tajalli ya. Tajalli. Tajalli itu tajalli apa aja? Tajalli banyak, namun yang paling dahsyat, yang paling relevan dengan semua qalbu para wali, dan itu menunjukkan kemakrifatan dia kepada Allah adalah nama atau asma. Yang kedua sifat, ya.
as-sifat. Tajalli nama, tajalli sifat. Di sini masih ada apa? Tajalli af'al ya. Tajalli apa? Af'al. Di sini masih ada yang lebih tinggi, tajalli zat. Tajalli zat wilayah Sayyidina Muhammad, wilayah Sayyidina Al-Mahdi, wilayah Sadah Al-Ghaus. Ya. Tapi tajalli zat yang ada pada Sayyidina Muhammad dan Al-Mahdi itu berbeda dengan tajalli zat yang ada pada semua ghaus. Ya. Khususnya Al-Ghaus dari umat Sayyidina Muhammad SAW, ya, mereka pun masih masuk kepada nama asrar, belum pada nama zat itu sendiri. Ya. Kalau af'al ini umum saja. Itu wali-wali am bisa dapat ya. Tajalli af'al, terjadi dulu baru dia sadar. Terjadi dulu baru dia sadar. Nah, itu ciri-ciri orang dapat tajalli af'al. Terjadi dulu baru dia sadar. Jadi tajalli af'al yang paling tinggi itu yang sudah lebur pada asma wa sifat. Apa ciri-cirinya? Dia sadar sebelum terjadi bahwa ini perbuatan Tuhan, perbuatan Allah mutlak. Sehingga muncullah ridha sebelum terjadi. Saat terjadi, apalagi telah Tapi kalau tajalli af'al yang umum, tajalli af'al Allah manifestasi perbuatannya secara umum, orang baru kemudian sadar kalau sudah terjadi. Di saat terjadi dia gelisah, sedih, ya, gelisah, ya, stres, anxiety, apa namanya itu ya. Istilah orang aja. Orang aja ngasih nama penyakit kejiwaan. Masa nggak ada nama untuk nur-nur yang menerangi kolbu? Ya adalah. Ya. Ya. Kalau ingin bersih dari semua pengaruh itu, ya harus memahami tajalli asma dan sifat. Karena itulah yang menerangi kolbu. Inilah yang membuat Sayyidina Adam dijadikan kiblat. Selesai dia ngajar para malaikat, itu syariat malaikatnya apa? Cara menghormati gurunya mesti sujud kepada gurunya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, ya, sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali ya yang pangkat malaikatnya sudah dicopot. Iblis itu artinya yang sudah dijauhkan dari martabat al-malakutiyah. Martabat-martabat yang boleh duduk di malakut. Ya, bayangkan ente, itu malaikat sudah 18.000 tahun ibadah di surga. Tahu-tahu ada orang yang belum nyampe 1.000 tahun di surga, disuruh jadi guru plus palanya malaikat sujud ke situ. Allahu Akbar, ya. Dan itu akan terjadi di semua majelis. Di semua majelis tarekat akan terjadi. Ente saksiin nanti ya. Guru ngangkat yang muda, yang tua protes. Karena yang tua belum diangkat-angkat. Apa kata dia? Orang begitu kok diangkat? Kan dia belum nyampe. Ini murid protes kepada keputusan gurunya. Berarti si murid sudah merasa lebih tinggi dari gurunya. Ente tobat 40 hari 40 malam ya. Kalau pernah ngomong begitu. Itu terjadi pada sebagian malaikat. Ya, sebagian malaikat yang sebenarnya bukan malaikat nuraniyah, dia hanya nariyah ya. Yaitu jin. Yang kemudian dikasih pakaian malaikat, ya kambuh juga penyakit dia. Saya sering dengar ya, hampir di semua majelis tarekat, majelis zikir, yang ketika ada estafet dari guru kepada murid, itu murid-murid yang lain iri dengki, ya.
Nauzubillah summa nauzubillah. Tolong jangan diulangi itu ya. Di ribat nggak ada gitu-gitu ya. Insya Allah nggak ada tengkar-tengkar. Insya Allah kalau emang ahlur ruh, ahlun nur, nggak ada ceritanya begitu-gitu. Ya serahin ke guru. Guru punya rumusan sendiri. Ya, guru itu punya kaedah-kaedah yang dia terima dari guru-gurunya, yang mereka sudah uji berkali-kali. Ya, yang kadang murid tidak faham dalam kasat mata, karena ada hijab-hijab umur, ada hijab-hijab keawaman dan lain segala macamnya. Ya, baik. Apa buah dari terjadi asma dan sifat? Fadat alaihim. Ini buah dari tajalli asma dan sifat. Fadat, apa arti fadat? Melimpahlah kepada mereka, disebut faid. Ini bukan faid emanasi yang dipahami dalam filsafat, tapi secara rasio sama, secara hakikatnya lain. Ini yang belajar filsafat di kampus, ini bukan teori emanasi, tapi secara harfiah, lafaznya kalau dibawa ke teori-teori rasionalisme itu sama. Tapi ini bukan itu. Faid, apa arti faidaniyah? Ketika air kita isi terus, melimpah nggak? Tapi bukan air itu. Kalau gelas mah melimpah. Emang Rasulullah gelasnya apa, wadahnya segelas itu doang? Enggak. Coba bayangkan, bahasa Arab banjir itu apa? Faidunat, faid, ya. Coba bayangkan ketika air laut melimpah ke darat, disebut banjir rob, ya. Atau ketika air dari gunung melimpah ke rumah-rumah penduduk. Nah, limpahan daripada itu disebut faid, ya. Ini secara bahasa. Ini secara apa? Secara bahasa. Fafadat, maka melimpahlah kepada mereka cahaya-cahaya daripada pelita ma'rifatnya, syamsu ma'rifatihi. Wa qabada an nufusihim. Inilah faidul ma'arif. Ya. Faidul ma'arif. Limpahan ma'rifat ya. Wa qabada an nufusihim kulla talwiniha, dan Allah genggam dari jiwa mereka semua talwin. Ya, talwin itu dia nanti kembar-kembaran dengan ahwal, ya. Talwin itu pewarnaan, corak batin yang ada pada orang. Wa amadda ala kulubihim, lalu Allah berikan, ya, kepada kolbu mereka diya'a tamkini khususiyatih, sinar tamkin, ketetapan daripada keistimewaan cinta kasihnya, ya. Fafahamahum, lalu Allah memahamkan mereka, wa alhamahum, dan mengilhamkan mereka. Ini makomnya sudah beda sudah. Ini sudah di alam sadar sudah. Kalau tadi mukhatabah muhadasah, dia lagi duduk di majlis, di mihrabnya. Kalau sekarang sudah jadi manusia biasa, lagi sadar, lagi ngajar, lagi ngobrol, lagi ngapain aja, ilham masuk, ya. Fafahamahum, Allah beri mereka pemahaman, Allah ilhamkan mereka, wa nabahum, Allah warning mereka, Allah beri mereka peringatan, li husni adabi mujasalati, karena waktu mereka tadi bermuhadasah dengan Allah, mereka jaga adab, ya. Tolong Bu Yayuna lanjutkan bacaannya di mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari qala
fafahamahum wa alhamahum wa nabbahahum li husni adabi majalasatihi atau mujalasatihi. Thumma kashafa lahum an jamali kamali bahai wajhihil karimi fastaghraqahum min inayatihi wa adhhara lahum min gharaibi sun'ihi wa itqani fi'lihi wa bada'i'i hikmatihi. Lalu Allah membukakan terhadap mereka orang-orang yang sudah sampai itu, orang-orang yang sudah bermukalamah, bermusyahadah dengan Allah itu, Allah kasyafkan mereka an jamali kamali bahai wajhi. Allah kasyafkan mereka dari memandang keindahan, kesempurnaan dan keagungan wajah Allah yang mulia. Lalu Allah tenggelamkan mereka semua dari inayatihi, dari pertolongannya, atau dari lalu Allah tenggelamkan atau Allah celupkan mereka semua ke dalam inayahnya, pertolongannya. Wa azhara lahum min gharaibi sun'ihi, dan Allah zahirkan kepada mereka sebahagian dari keunikan-keunikan penciptaannya. Wa itqani fi'lihi, dan ketepatan perbuatannya, kemudian keunikan-keunikan hikmah-hikmahnya. Ma syahidu bihi min ajaibi mulkihi wa malakutihi wa jabarutihi, sehingga mereka menyaksikan dengan itu semua sebahagian dari keunikan-keunikan atau keajaiban kerajaan Allah, dan begitu pun malakut, kemuliaan kerajaan Allah di alam malakut dan alam jabarutnya. Syahidu bihi. Sehingga mereka menyaksikan dengan Allah atau bersama Allah itu dari keajaiban mulkihi, alam nyatanya Allah, begitu juga dengan alam malakutnya Allah dan alam jabarutnya Allah. Faghabu wa fanau bihi anhum inda muayanatihi wa musyahadatihi, sehingga mereka lebur, hancur dengan Allah itu atau bersama Allah, anhum dari diri mereka, ketika nyatanya Allah dan ketika musyahadahnya mereka terhadap Allah itu sendiri. Thumma thabbatahum wa abqahum bihi wa anasahum bi lutfi rahmatihi wa adnahum bi karamihi wa qarrabahum bi lutfihi wa amalahum bi fadlihi wa saqahum min syarabi mahabbatihi wa awda'ahum asrarahu wa wahabahum dhakhairahu wa ja'ala unsa dzalika wa assalahu fi ma'rifati ismi ilahiyatihi wa satara fihi sirrahu amman syaa. Kemudian Allah menetapkan mereka serta mengekalkan mereka bihi bersamanya, wa anasahum, sehingga mereka pun bermanja-manja, bermesra-mesra dengan Allah atau dengan kelembutan rahmat Allah. Wa adnahum bi karamihi, dan mendekatkan mereka kepada kemuliaannya Allah, kekaramnya Allah. Baik, ya. Syukran bi Ainal. Terjemah jayyidah. Kita masuk ya. Tadi karena buah dari bagusnya adab mereka, maka mereka dapat 3 fasilitas. Jadi
adab yang bagus, adab yang baik, ya. Nah, hati-hati ente. Jangankan ke Allah, ke guru aja kadang soal adab, ya. Adab yang baik itu apa? Adab yang baik itu ketika seorang hamba memakaikan adab ubudiyahnya. Ya. Adab apa? Adab kehambaannya. Nah, itu. Maka kalau dia beradab yang baik, apa faedahnya? Dia akan dapat fasilitas namanya tafhim. Apa? Tafhim. Tafhim itu diberi faham. Ini yang disebut pintu futuh. Apa arti futuh? Dibukakan ilmu yang dia pelajarinya 1-2 tapi pahamnya bisa 20 atau 10. Kalau 10 masih biasa, kalau tafhim sudah 20-an sudah. Bahkan bisa 100 dia kembangkan. Kata Imam Syafi'i, malam ini aku baca 1 ayat dan aku memahami dari 1 ayat itu 70 makna, itu tafhim. Komen Imam Syafi'i ini. Ya. Terus yang kedua, alhamahum ilham. Ilham. Apa beda tafhim dan ilham? Futuh itu ada bahan dulu, dipelajari dulu. Setelah belajar, lalu muncullah pengembangan makna. Kalau ilham, enggak. Ilham itu laduni. Ilham itu disebut wahyu ghairu tasyri'. Wahyu tapi tidak mengandung syariat. Apa isi ilham? Wahyu ta'rif. Jadi wahyu itu teman-teman terbagi 2. Perhatikan. Wahyu terbagi 2. Ini bukan Mas Wahyu ya. Ada wahyu syariat disebut tasyri'i. Ini hanya kepada para nabi dan rasul. Sedangkan yang kedua wahyu ta'rifi. Wahyu apa? Ta'rif. Ta'rif itu kemakrifatan. Ini turunnya kepada para aulia. Ya, hanya para wali. Ulama-ulama yang wali. Kalau bukan ulama yang wali, dia baca kitab aja. Kitab kolbunya dia nggak baca. Berarti wahyu masih ada, masih, tapi bukan wahyu syariat. Nah, wahyu itu umum ya, setiap Allah membisikkan satu makna itu disebut wahyu. Ya, dan di Quran silakan cek nanti tafsir tematik makna wahyu. Berapa kali muncul kata wahyu di Quran dan berapa macam maknanya, bahkan Allah mewahyukan kepada Ummi Musa, kepada Naml, seperti Naml, semut. Emang semut ada nabinya? Kan enggak. Apa yang diwahyukan ke semut? Ya kemarifatan yang cocok untuk semut. Maka oleh karena itu ada satu riwayat, tapi riwayatnya enggak sahih, namun ini secara ilhami itu sahih. Tidaklah ada benda-benda, hewan-hewan tumbuhan kena hama, kena penyakit, kecuali karena dia ghaflah anillah. Karena si hewan itu lalai kepada Allah. Kalau dia lupa total, mati. Ya. Tapi hadis-hadisnya dhaif semua. Maka ini hanya sahih fil hal, la fil riwayah. Ya. Kita nggak pakai itu sebagai dalil. Jadi ilham. Ilham isinya apa? Ilham itu bukan orang tahu besok mati apa, itu lain, itu firasat namanya. Ilham itu isinya tentang kemakrifatan. Makrifat berkaitan dengan nama dan sifat, ya. Kasih. Yang ketiga, nabbahum. Ini baru bab firasat di sini. Tanbih. Apa?
tanbih. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tariqat kita akan habis. Fa inna tariqatana satanqati' min qarib. Tariqat kita akan habis dalam waktu dekat. Itu beliau bicaranya abad keberapa itu? Ya. Berbicara begitu abad keberapa? Beliau tahun berapa? 500-an. Berarti abad ke-6. Ya, kadang-kadang kita lupa tahun 500 berarti abad ke-6. Cuma kadang otak itu menyebutnya 5 gitu. Ya. Tahun 200-an berarti abad ke-3. Ya, cuma kadang-kadang otak kita nyebutnya 200-an berarti abad ke-2, padahal maksudnya abad ke-3. Tanbih, di tanbih inilah muncul ini yang antum kenal biasanya, wali-wali itu yang kira-kira sakti-sakti begini, tahu siapa yang meninggal. Itu bab tanbih. Jadi kalau ente punya guru, diizinkan Allah mengetahui orang ini wafat hari berapa, ya. Misalnya dipanggil, bro, ya hati-hati hari ini sampai besok, jangan putus wuduknya, tahu-tahu besok meninggal. Nah, ada wali-wali begitu, ya. Ada yang ngasih time, ya hati-hati ya, 10 hari lagi, 10 tahun lagi, apalah istilah-istilah begitu. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi itu, Ad-Dajjal itu 40 hari, tapi sehari setara dengan setahun, berarti 40 hari. Ya, walaupun bagi orang sebagian yang menghadapi itu hari berikutnya baru berubah, hari berikutnya baru berubah. Sahabat dikabarin begitu nggak takut ya? Jawabnya apa? Ya Rasulullah, kalau begitu sholat kami berapa kali sehari? Kan sehari setengah setahun. Jadi dia nggak mikirin dirinya kenapa. Sahabat lagi mikirin, tuh sholatku gimana nih gitu. Kalau ente gimana? Ya takut gitu ya. Inilah turunannya nanti firasat ya, ya. Disinilah para nabi memberi kabar-kabar, para wali bisa memprediksi-prediksi dengan izin Allah tentunya. Coba perhatikan kalimatnya. Yang memberi faham siapa? Yang memberi ilham siapa? Yang memberi peringatan siapa? Allah. Berarti yang pintar si wali itu tuh siapa? Ya Allah dong. Kenapa ente mengkultuskan wali? Jadi hanya orang bodoh yang mengkultuskan wali. Orang yang arif billah melihat itu dia tambah cinta dia kepada Allah. Oh betul ya Allah, engkau betul-betul ada benar ya. Betul-betul mutlak adanya ya. Halo. Lalu kasyaf ya, kasyafa lahum an jamali kamali bahai wajhil karim. Kasyaf itu terbagi banyak. Ente dapat banyak hal malam ini. Kasyaf kita bagi dua aja ya. Banyak sekali kasyaf ini Bu ya. Kita bagi dua aja. Pertama, kasyaf ilahi, kasyaf khalqi. Udah gitu aja deh. Ribet bener. Ntar ada kasyaf ala malakut ya, baru tuh turun-turunannya. Ya. Halo, Pocil. Kasyaf ilahi itu kasyaf nama dan sifat Allah. Puncaknya ini yang disebut memandang kepada keindahan wajhul karim. Keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah itu jangan ente bayangkan kayak wajah makhluk ya. Wajah itu apa? Apa arti wajah? Apa arti wajah? Yang ditatap. Apa? Yang ditatap dan yang menatap itu di wajah. Betul? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau berpaling, disitulah ada wajah Allah yang dapat engkau tatap. Nah itu dia maksudnya. Jadi jangan bayangkan wajah itu ini wajah khalqi, wajah kemakhlukan. Maka ada wajah ilahi itu ada wajah rububiyah ya.
Nah, yang dilihat apa nanti? Wajhullah. Wajah apa? Wajhullah ini kalau non muslim kan ada yang membikin patung wajah-wajah Tuhan kan, banyak wajah. Itu secara seni oke. Tapi secara teologi itu masalah. Secara akidah itu bermasalah. Apalagi secara ontologi, secara ma'rifatul wujud, falsafatul wujud, itu masalah besar. Nah, wajhullah itu kita ringkas saja, ada rububiyah, wajah Allah yang ditatap makhluk, ada wajah Allah yang dia bercermin sendiri dengan wajahnya itu. Disebut wajah uluhiyah. Wajah rububiyah itu asma dan sifatnya, wajah uluhiyah itu wajah zatnya. Jangan ente bayangkan nama terus ada wajah gitu ya, nggak begitu. Oke? Gimana? Mulai connect atau mulai pusing? Atau mulai seru? Aku kan nggak bisa bahasa Arab, tapi kok bisa paham? Betul nggak? Ya, benar nggak? Hilma bisa bahasa Arab? Nggak jago-jago amat. Tapi karena suaminya biasa ngaji sholawat, jadi paham-paham juga kan. Mbak Sofi bisa bahasa Arab? Enggak, tapi bisa paham. Kok bisa paham? Nah itu kalau Allah mau. Kalau Allah mau paham, mungkin paham. Ya. Tapi yang aneh, kok kiai ada yang protes? Kok kajian keberatan itu? Nanti orang awam gak sanggup. Ente sanggup dengar ini? Asik gak? Ya sudah, alhamdulillah Robbil. Kita cukupkan dulu kalau begitu. Belum, tadi bacaan sampai di mana? Oh masih ada, oke. Berarti berapa baris lagi? 2 baris? Oke, ada. Baik. Apa yang terjadi di saat orang menatap wajah Allah? Ya, wajah Allah itu bisa ditatap dalam menatap af'al perbuatan, jadi melihat zahir alam, dapat ditatap di saat menatap kepada nama dan sifatnya yang mengalir dalam diri kita, ya, yang bertajalli pada kita. Nah, apabila Allah telah mengkasyaf, menyingkapkan itu, azhara lahum. Nah, jadi buah dari kasyaf. Jadi setelah kasyaf apa yang terjadi? Enggak langsung kasyaf, apa yang terjadi? Namanya zuhur. Bukan sholat zuhur ya, atau izhar. Izhar. Apa arti izhar? Allah menyatakan, memperjelas. Apa yang Allah nyatakan? Gharaibi sun'ihi, min gharaibi sun'ihi. Keajaiban, keanehan perbuatannya. Nah, disinilah muncul ya hairah. Apa? Keheranan. Nah, muncul orang heran kepada Allah. Ada yang kemudian ya, jadi ente jangan salah ya, wali-wali itu kadang sastrawan. Laila Majnun itu wali. Sastrawan cinta. Siapa? Yang Ilahilas tuh? Bu Nawas. Itu wali Allah itu. Sebagian ilmuwan ya, jadi mereka kalau dapat izhar ini, maka dia kemudian dapat menceritakan hal-hal yang belum dapat diceritakan orang. Kayak Ibnul Haytham, dia bisa cerita tentang teori cahaya, yang mustahil orang biasa bisa cerita itu. Itu aulia, namun dia berpakaian ilmuwan. Pakaiannya apa? Pakaiannya pakaian ilmuwan. Oke? Sedikit lagi, karena sudah ada makhluk yang mendekat ini. Apa ya kalimat di situ? Kalau Allah, kapan ente bisa menyaksikan Tuhan secara nyata? Kalau terjadi izhar. Apa yang Allah izharkan? Allah nggak mungkin mengizharkan zatnya. Ya hancur alam semesta. Izhar itu sun'ihi, af'al perbuatannya.
Jadi apa yang zahir perbuatan Allah, jangan minta zahir zatnya Allah. Gak usah zatnya Allah, zatnya ente udah zahir belum? Ruh kita zahir gak? Ruh kita aja belum zahir, masa minta zahirnya? Yang zahir dari kita apa? Perbuatannya. Nah ini jadi kaidah bahwa jangankan Allah Ta'ala, kita pun yang zahir hanya af'al. Kalau sudah izhar zuhur, ma syahidu bihi min ajaibi mulkihi wa malakutihi wa jaburti faghabu. Jadi musyahadah pun menyaksikan bihi. Dengan apa? Dengan Allah itu sendiri. Menyaksikan Allah dengan Allah itu hamba itu rububiyah. Di halnya rububiyah. Dia menyaksikan Allah. Kalau dia lebur, maka disebutkan di situ faghabu wa fanau, ya. Fana dan ghaib, ghiyab, ya. Nah, ini mirip-mirip. Fana dan ghaib itu leburnya hamba saat musyahadah. Saat musyahadah. Jadi kapan orang lebur? Saat musyahadah. Apa arti musyahadah? Summa sabbatahum. Kalau sudah begitu, kalau sudah musyahadah, ya. Kalau sudah fana dalam musyahadah dan muayanahnya, barulah Allah bakokkan, ya. Dengan apa Allah membakokkan? Dengan lutfi rahmanitih. Ya. Jadi fana itu saat musyahadah. Disitulah muncul wahdatus syuhud. Sebenarnya wahdatul wujud itu wahdatus syuhud, Bu, ya. Cuma Ibnu Arabi kurang upgrade bahasa aja. Ya. Seandainya Ibnu Arabi dapat ilham sedikit lagi saja, dia akan aman, tidak dikafirkan orang. Ya. Sayangnya itu. Sedangkan siapa? Ahmad Al-Faruqi, dia sudah mengganti dengan wahdatus syuhud. Dan ini sudah di-upgrade oleh Said Ahmad Zidi Dahlan. Kata beliau, wahdatul wujud itu sebenarnya hakikat wahdatus syuhud juga. Gitu. Gimana penjelasannya? Kita jelaskan di lain waktu. Dan setelah itu barulah terjadi bako. Orang bako itu kalau apa? Asbab lutfi rahmaniyatih, kelembutan kasih sayang Allah SWT, ya. Nah, barulah si hamba itu ketika dia kembali kepada kesadarannya, Allah kembalikan akalnya, kepikirannya. Kalau enggak, saya menyaksikan kawan saya hilang udah enggak minat ngapain. Habis ditalkin sama guru tuh, ya, hilang deh. Karena dia masuk ke ilmu ini tidak lewat ilmu. Dia semangat ngaji, kata guru, ngaji aja dulu. Enggak, saya mau talkin. Dulu talkin, nama Allah masuk ke dalam dirinya. Apa yang terjadi? Udah enggak minat makan, enggak mau sekolah, enggak minat kawin. Wah, repot kan sudah tuh. Akan banyak perempuan tidak menemukan jodoh nanti. Atau dia yang tidak laku. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi al-ilmu itu wi'a'ul ma'arif. Ilmu itu jadi wadah kemakrifatan yang tajam, yang berat itu. Jadi jangan coba ambil baiat, talqin, zikir kalau enggak ikut ngajinya, ilmunya, ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Ini kalau faham ini, nanti kalau khatam nggak khatam kitabnya nggak masalah. Ya, yang penting faham muqaddimahnya. Muqaddimah itu dia itnab dan ijaz sekaligus, ya. Dia ada diperpanjang, ada yang diperpendek di situ, dan dia mensimbolkan isi daripada kitab itu. Semoga Allah Ta'ala Salatullah, salamullah
رسول الله صلاة الله سلام